Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya minta Zahra Aulia untuk memimpin berdoa, ya. Cukup dengan baca Fatihah. Silakan Zahra Aulia dipimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Ananda Zahra Aulia. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk absensi tadi sudah saya share melalui Google Classroom ya. Sudah saya share di grup WA, di chat, nanti bisa diisi sesuai dengan absennya masing-masing. Nah, hari ini anak-anak ya, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran zakat fitrah pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, jadi kita akan berdiskusi nanti. Setelah diskusi dan menggali informasi melalui media cetak dan elektronik, peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian zakat fitrah dengan benar. Jadi nanti anak-anak harus bisa mendeskripsikan makna zakat fitrah itu seperti apa. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan dalil zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Selanjutnya, menyebutkan mustahik zakat. Mustahik zakat itu orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja. Selanjutnya, menyebutkan hikmah pelaksanaan zakat fitrah dengan benar, atau menyebutkan hikmah zakat fitrah dengan benar. Selanjutnya, yang terakhir adalah mempresentasikan pengalaman pelaksanaan zakat fitrah di rumah atau di lingkungan masing-masing dengan benar. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita mempelajari lebih jauh, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak semua tentang masalah zakat fitrah? Oke, silakan dijawab ya. Mungkin Zahra Aulia. Silakan, bebas. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Oke. Sudah. Satu kalimat saja. Bebas ya. Kan pikiran itu kan bermacam-macam, mungkin ada yang menjawab A, B, C, berarti setiap orang tidak sama. Oke, kita lanjutkan Beatrice. Menurut Beatrice, kira-kira yang terlintas dalam pikiran Beatrice itu apa tentang zakat fitrah? Zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oke, betul sekali. Selanjutnya, Rafika Bilkis, apa kira-kira dalam pikiran Anda tentang zakat fitrah? Rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Oke, saya lanjutkan. Lutfi Wulansari, apa kira-kira? Hukumnya bagi setiap muslim selama bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Oh iya, betul. Nah, itu tadi jawaban anak-anak semua, tidak ada yang salah, semuanya benar ya. Mungkin dikeluarkan di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, ada yang dikeluarkan 2,5 kilo ya, merupakan bahan makanan pokok. Oke, itu semua jawabannya luar biasa, bagus sekali. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita akan belajar lebih jauh, maka sebelumnya kita akan menonton dulu tentang video zakat fitrah. Silakan ditonton sampai selesai ya. Berasnya buat apa? Berasnya untuk bayar zakat
Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Yuk kita belajar bareng pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Syarat wajib zakat fitrah di antaranya orang Islam, merdeka atau bukan budak, menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan Syawal walau hanya sesaat, memiliki kecukupan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Ketentuan zakat fitrah. Harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seseorang yang berlaku di negerinya, yaitu berupa gandum, kurma, beras, sagu, jagung, dan lain-lain. Adapun ketentuan besar zakat fitrah adalah sebesar 1 sok atau nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, atau makanan pokok lainnya sesuai daerah bersangkutan. Waktu membayar zakat fitrah. Waktu yang diperbolehkan yaitu mulai dari awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Waktu wajib yaitu semenjak terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Waktu yang disunahkan yaitu waktu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Waktu makruh yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Mustahik zakat fitrah. Mustahik zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Menurut pendapat yang kuat dari para ulama, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Setelah menonton video mulai awal hingga akhir, insya Allah sudah ada gambaran. Nah, kita mengerucut pada materi zakat fitrah pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Yang kedua, dalil atau dasar hukum zakat fitrah. Kalau dalil atau dasar hukum nanti kaitannya dengan Al-Quran, Quran surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana, dan artinya bagaimana. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga adalah ketentuan zakat fitrah. Yang tadi di video sudah ada, nanti juga di bukunya insya Allah dibuka ya semuanya. Dan selanjutnya mustahik zakat. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah hikmah zakat fitrah. Itu kita mengikuti pada materi. Pada kesempatan pagi hari ini kita bagi kelompok menjadi 3. Yang pertama nomor absen 1 sampai 10 kelompok 1, nomor absen 11 sampai 20 kelompok 2, kemudian nomor absen 21 sampai 30 kelompok 3. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin untuk Zahra Aulia, Patricia, dan Lutfi Wulansari. Selanjutnya dari materi dan video yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya share tadi, itu mengacu pada setidaknya 5 pertanyaan yang pada hari ini mau kita diskusikan. Yang pertama adalah dideskripsikan pengertian zakat fitrah. Jadi apa itu nanti zakat fitrah dideskripsikan atau dijelaskan. Selanjutnya adalah sebutkan dalil zakat fitrah, disebutkan dalilnya. Selanjutnya yang ketiga, sebutkan ketentuan zakat fitrah.
Ketentuannya apa saja, mungkin syarat, rukun, atau berapa, dikeluarkan kapan, itu ketentuannya. Selanjutnya yang keempat adalah mustahik zakat. Selanjutnya yang kelima adalah sebutkan hikmah pelaksanaan zakat fitrah. Apa hikmah dibalik pelaksanaan zakat fitrah itu? Itu yang akan kita bahas pada diskusi. Alur pembelajaran saintifik pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama mengamati, dua menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Yang pertama mengamati. Anak-anak tadi sudah mulai mengamati video, ya, membaca literatur dari buku, paket, dan lainnya. Bisa searching di YouTube boleh, atau boleh pakai media yang lain, atau internet, atau Google, bisa di-searching. Selanjutnya, memahami pertanyaan pada bahan diskusi yang sudah saya sampaikan tadi. Apa 5 pertanyaan di atas? Selanjutnya, mengumpulkan data. Dari beberapa pertanyaan tadi, 5 pertanyaan, maka anak-anak nanti akan bisa mengumpulkan jawaban, entah dari buku paket, atau mungkin dari Google, YouTube, atau sumber belajar lainnya. Selanjutnya adalah mengasosiasi atau menyimpulkan dari beberapa data yang sudah dikumpulkan tadi, maka tentunya tidak semuanya ditulis. Jadi mana jawaban-jawaban yang sekiranya benar menurut anak-anak itu nanti disimpulkan. Jadi ada misalnya zakat, ambil aja satu pengertiannya apa gitu dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kalau sudah nanti disimpulkan, ya, sudah tahu jawabannya, maka silakan nanti ada fase presentasi atau mengkomunikasikan. Jadi anak-anak nanti mempresentasikan hasil diskusi. Nanti akan diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing atau yang ditunjuk oleh anak-anak. Oke, selanjutnya adalah sumber belajar. Sekali lagi dari pertanyaan tadi, dari alur pembelajaran saintifik tadi, tentunya anak-anak juga butuh sumber informasi. Apa? Jadi buku paket PAI yang sudah dibawa silakan dibuka tentang itu. Anak-anak juga boleh mengambil atau searching dari Google, bisa di searching ya. Atau mungkin sumber lainnya YouTube juga boleh, silakan bebas. Karena sumber informasi atau sumber ilmu itu bukan hanya dari guru tapi juga dari media-media yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah fase diskusi. Anak-anak silakan mendiskusikan apa yang sudah saya sampaikan tadi itu, mungkin dengan video call, ya, saling japri, silakan. Japrikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit dari sekarang. Zahra Aulia sudah selesai ya? Sudah 30 menit? Sudah selesai? Beatrice sudah? Oke, alhamdulillah. Beatrice ketua kelompoknya sudah, kemudian Zahra Aulia nanti juga. Oke, untuk silakan ditampilkan jawaban atau hasil diskusinya dari kelompok yang diwakili oleh Beatricia. Silakan Beatricia bisa mempresentasikan dari 5 pertanyaan itu tadi. Silakan diutarakan. Bebas. Silakan mikrofon dibunyikan. Sekarang silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatricia Alsasabila, ketua kelompok dari kelompok 1. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menunjukkan zakat ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk memahami kedua zakat tersebut, maka biasa berikut ini. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah akan dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Sadaqatan tutahhirun zakihim biha wa sarihi inna sholataka
lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Baik, untuk anak-anak pagi hari ini kita melanjutkan materi yaitu pada bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada Masih ada lagi? klasifikasi makhluk hidup jelas di situ adalah Masih ada lagi yang disampaikan? antara lain klasifikasi itu jelas untuk Zakat dalam ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan dua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Tiga, menyucikan diri dari dosa yang memurnikan jiwa. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat jujur. 5, alat pembersih harta dan penjagaan dari kekamaran. Sekian presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Patricia, sudah bagus ya. Tolong ada sedikit kekurangan nanti dibenahi mulai belajar. Untuk Al-Qur'annya sudah bagus, tinggal pembenahan tajwidnya ya. Nah, nanti untuk dalilnya belajar tajwid. Oke, terima kasih, bagus sekali. Kita lanjutkan Zahra Aulia yang diwakili oleh Zahra Aulia. Silakan diketuk mikrofonnya, mulai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Aulia dari kelas 9G nomor absen 30. Ini akan mempresentasikan tentang zakat fitrah. Lingkungan itu salah satu harus kamu deteksi dengan cara Pengertian zakat fitrah. bagaimana mengidentifikasi dilihat dari ciri-cirinya. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Kemudian berkembang biak atau reproduksi, kemudian pekat terhadap Dalil zakat fitrah. Khudh min lihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 103. Ketentuan zakat fitrah. Beragama Islam dan merdeka menemui dua waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Mempunyai harta yang lebih dari kepada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Sebutkan zakat. Orang yang menerima mustahil zakat adalah orang fakir dan miskin. Hikmah pelaksanaan zakat adalah kenapa? Salah satu, ayo. menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela. Suaranya mana? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Zahra Aulia sudah sangat bagus. Nanti bisa dipertahankan ya. Nah, itu luar biasa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kelompok yang diwakili oleh Mbak Lutfi Wulansari. Silakan dipresentasikan ya, diawali dengan salam. Silakan. Yang 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Lutfi Lansari dari kelompok B. Akan mempresentasikan pengertian zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menunjukkan Salah satunya contoh semuanya ada, misalkan mulai bernafas, tumbuh juga bernafas melalui respirasi. Nah, secara bahasa zakat dalam zakat ketujuan menurut Islam adalah tapi kalau gerak, setiap bagaimana cara bergeraknya tumbuh? itu zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal Kirinya bergerak. Ayo. zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Zakat fitrah adalah bagi semua umat Islam besar kecil laki-laki berangkat Kenapa? dalil Foto spesies. zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallallahu Gambarnya tampilkan sekarang ini. Semuanya tampilkan lagi. ambillah zakat dari harta mereka dengan membersihkan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran surat At-Taubah ini asal baru, terus yang baru-baru. Beragama Islam mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal Untuk menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan tadi. mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Iya, asal. Biasanya kamu kan berani, ayo. Iya. Orang yang berhak menerima zakat mustaqi. Ya, coba jelaskan. Ya. Secara dirinci diperuntukkan kepada fakir, miskin, amil, mu'alaf, Nabila. hikmah zakat. Gerak pada tumbuhan itu salah satunya tumbuh dan berkembang. Nah, bisa digambarkan. Nah, nanti kamu praktek itu dengan cara membuat cambang. Kamu tahu cambang? Iya, tunas. Nah, Menunjukkan siapa yang bilang praktek? sifat alat pembersih harta dan penjaga. Caranya bagaimana? Yang membantu kaum du'afa, orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang menunjukkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Lutfi Wulansari. Memang nanti apa tadi itu ada kurang teliti sedikit ya. Apa-apa sudah bagus semuanya dari ketiga kelompok yang diwakili oleh Mbak Patricia, Ananda Zara Aulia dan Ananda Lutfi Wulansari ya. Bagi saya luar biasa karena anak-anak sudah sangat mandiri. Pada kesempatan hari ini akan saya lanjutkan karena saya anggap perwakilan ini sudah mewakili pemahaman dari yang lainnya, maka kita lanjutkan untuk produknya. Oke, saya lanjutkan. Ini tugas keterampilan ya, berupa produk. Kalau pemahaman secara kognitif sudah, maka kita menganjak pada K4-nya, yaitu keterampilan. Keterampilannya yang pertama, membuat laporan pelaksanaan zakat fitrah di rumahnya masing-masing. Nanti dari pelaksanaan itu bebas ya, yang penting kelompok, jadi 3 kelompok saja. Terus yang kedua, membuat PowerPoint untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya, tentang laporan zakat fitrah. Nah, untuk lebih menjurus pada itu supaya tidak bingung, ada langkah-langkahnya. Apa langkahnya? Anak-anak bisa silaturahim ke tokoh masyarakat atau takmir masjid. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah setelah anak-anak itu datang silaturahim ke takmir masjid, kemudian melakukan interview atau tanya jawab. Apa yang ditanyakan?
bertanya apa saja sebenarnya boleh, tetapi di sini supaya mengacu pada pembuatan laporan, maka setidaknya mengacu pada pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa amil yang dibentuk oleh masjid tersebut? Mungkin nama-namanya ya, si A, si B, si C, dan lain-lain. Yang kedua, kapan dilaksanakan zakat fitrah di masjid tersebut? Nah, mungkin H-3, H-4, H-5, itu nanti jawabannya bisa diambil dari saat interview. Selanjutnya adalah berapa pendapatan zakat fitrah di masjid tersebut. Jadi akumulasi ya, misalkan pendapatan di Masjid Sabilillah Desa Sambiroto, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang mendapatkan 2 ton 3 kilogram, misalkan itu contohnya. Itu nanti yang tahu adalah takmirnya. Selanjutnya dibagi kepada siapa saja zakat fitrah di masjid tersebut. Nah, nanti ada datanya, mungkin Sabilillah berapa, fakir miskin berapa, amil berapa. Itu yang tahu adalah takmir masjidnya atau petugas yang ditunjuk oleh takmir masjid. Tapi yang jelas data itu takmir masjid pasti tahu. Selanjutnya ditanyakan juga apa kendala pelaksanaan zakat fitrah di masjid tersebut. Itu jika ada, tetapi jika tidak ada yang tidak usah. Tapi biasanya ada kendala-kendala, itu biasa di mana saja pasti ada. Selanjutnya, apa yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengacu kepada pembuatan produk berupa laporan. Berarti ini ya. Kenapa? Karena pembelajaran pada hari ini adalah menggunakan project based learning, anak-anak. Jadi pembelajaran berbasis project. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, karena waktunya mungkin sudah mau habis, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Saya berikan kesempatan untuk 3 anak yang bertanya. Silakan. Salah satu Beatrice, nama kemudian menjelaskan. Ayo, saya langsung. silakan kalau bertanya, Beatrice. Siapa? Langsung nama siapa? Ini ada yang menjelaskan benar. Buatan Pak. Beatrice, ada mungkin? Iya. Bapak, Oke, Nabila. gimana? Ada pertanyaan? Oh tidak. Nadia Ramadhani Buatan. dan Lutfi Wulansari. Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Nanti bisa dilakukan saat anak-anak pulang. Ini nanti bisa untuk minggu berikutnya, yaitu laporannya usahakan sudah jadi. Jadi laporan itu berkenaan tentang dari interview yang sudah dilakukan anak-anak di toko atau di toko masyarakat atau takmir masjid setempat ya. Itu nanti cukup kelompok, jadi hanya 3 kelompok saja. Jadi 2-3 sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lakukan afirmasi. Kenapa afirmasi itu? Ya, ini yang terakhir. Karena afirmasi itu apa yang kita lakukan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita impikan itu akan terwujud. Kapan? 5-10 tahun, bisa 15 tahun yang akan datang. Apa yang dilakukan dalam afirmasi? Buang pikiran negatif, ya, selalu berpikir positif, optimis, selalu yakin bahwa saya pasti akan sukses. Yakin ya? Saya akan mulia, saya menjadi orang yang baik, saya pasti berhasil. Itu lakukan afirmasi. Jangan gampang putus asa. Apa sekarang ya anak-anak bisa afirmasi yang dilakukan? Saya mau memasukkan pikiran alam bawah sadar supaya nanti 10 tahun yang akan datang anak-anak menjadi anak yang sukses, dermawan, kemudian suka bersedekah, rajin ibadah, uangnya banyak, mobilnya mewah, ya, hidupnya berkah. Paham ya? Pokoknya yang dilakukan adalah setiap hari lakukan afirmasi. Ini contoh afirmasinya gini anak-anak. Silakan semua ikuti ya. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi.
pelan-pelan, Balita itu singkatan dari kemudian mata ditutup dulu, matanya ditutup sebentar, sambil ditutup, kemudian tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, sambil membayangkan bahwa anak-anak hari ini menjadi orang yang sukses, lagi mengendarai mobil, kemudian ada orang pengemis di jalan, kemudian anak langsung mengambil uang, kemudian dikasihkan kepada pengemis. Sambil tarik nafas pelan-pelan, hembuskan, bayangkan bahwa anak-anak setiap hari itu rajin sedekah, rajin sholat malam, rajin tadarus Al-Quran. Bayangkan anak-anak bahwa pagi hari selalu sehat, nggak pernah sakit. Bayangkan ya, anak-anak menjadi orang yang sukses, setiap bulan penghasilannya 100 juta. Bayangkan ya, bisa 100 juta, 50 juta, pokoknya makmur lah. Bayangkan bahwa anak-anak ya keluarganya harmonis, anaknya manut-manut. Bayangkan lagi sedekah, bayangkan anak-anak lagi membawa uang 100 juta kemudian diserahkan ke masjid untuk diwakafkan untuk membantu jariah masjid yang lagi dibangun. Bayangkan setiap hari anak-anak tadarus Al-Quran 1 juz setiap hari. Setiap jamaah selalu mengikuti. Tarik nafas pelan-pelan, dalam hati memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dalam hati mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, Kau berikan nikmat yang sangat banyak, Kau berikan nikmat yang luar biasa ya Allah. Kenikmatan yang Kau berikan luar biasa, Aku berterima kasih padamu ya Allah. Bayangkan sekali lagi, misalkan anak-anak mendapatkan gajian 100 juta setiap bulan. Ada yang mungkin 200 juta boleh, bayangkan 50 juta juga boleh, tapi jangan kecil-kecil ya. Kenapa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau sampean yakin bahwa nanti hidupnya makmur, insya Allah pasti akan makmur. Yakin nanti akan menjadi orang yang baik dan soleh, pasti suatu saat nanti akan menjadi orang yang soleh. Yakin keluarganya harmonis, nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, keluarganya pasti akan terjadi harmonis. Hilangkan sesuatu yang negatif, suudzon kepada orang, prasangka buruk, hilangkan semuanya. Yang terpenting bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita, selalu positif thinking. Oke, tarik nafas sekali lagi, buka matanya. Oke, alhamdulillah, bisa dirasakan ya. Itu lakukan setiap hari. Saat mau tidur, sampai bentangkan ya, sambil gelendang ya, tangannya dibentangkan, mengucapkan alhamdulillah, tarik nafas, bayangkan sesuatu yang baik-baik saja. Hindarkan membayangkan sesuatu yang negatif. Ya. Dan jangan putus asa, selalu belajar, semangat. Insya Allah hidupnya akan berkah dan sukses. Oke, lakukan tiap hari, karena saat kamu lakukan afirmasi yang positif-positif itu, bahwa 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu pasti akan terjadi. Kalau sekarang ini afirmasinya negatif-negatif, ini terjadinya negatif. Kalau ingin berubah hidupnya, maka mulai hari ini ditanamkan di dalam jiwanya, tanamkan dalam hatinya, selalu berpikir positif. Ingat bahwa satu kata motivasi yang saya sampaikan kepada anak-anak, yaitu nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, di dunia ini semuanya serba mungkin. Oke, saya hidup di keluarga tidak mampu. Oke, saya hidup di keluarga biasa-biasa. Tetapi kalau saya selalu positif, semangat belajar, semangat bekerja, semangat beribadah, tidak ada pikiran negatif, maka 10-15 tahun yang akan datang pasti akan berubah kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Saya doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang soleh, sukses dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.